Saudara, senang sekali saya Aflan Nadia dapat menemani Anda kembali dalam Serambi Topik. Seperti biasa kita akan bahas mengenai isu-isu menarik dalam Harian Serambi Indonesia. Dan sudah hadir bersama saya Bung Buhari Amali, Sekretaris Redaksi Harian Serambi Indonesia. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Bung Buhari. Waalaikumsalam. Ya Bung Buhari, cukup banyak informasi yang masuk hari ini dan kita mengangkat satu berita sebagai headline itu terkait dengan seorang pemuda yang tega meracuni kakek, nenek dan juga pamannya di daerah Bener Meriah, Kecamatan Pintu Rima. Seperti apa informasi ini kita turunkan? Ya, ini memang peristiwa yang menghebohkan di sana. Peristiwa yang terjadi Senin dini hari. Si pemuda ini dia marah tersinggung dengan pamannya. Mungkin dia dulu pernah tinggal sama kakek dan neneknya, kemudian merasa tidak peduli, lalu dia membeli Indomie, kemudian di dalamnya dia beli racun pembasmi rumput, Roundup. Kemudian dia dimasak Indominya, lalu disajikan tujuannya untuk pamannya. Untuk pamannya. Kemudian kakek dan neneknya juga ikut makan, tiga orang makan. Tetapi kemudian mereka muntah-muntah dan kakeknya rupanya meninggal dunia sampai dibawa ke puskesmas, sementara yang dua lagi masih dirawat di rumah sakit. Jadi ini sebetulnya peristiwa yang paling sadis ya dalam pekan-pekan terakhir ini. Karena kan kita dapat informasi si pemuda ini juga dibesarkan di rumah kakeknya. Oke, dan ini sebenarnya tujuannya adalah untuk pamannya, tapi kemudian berimbas juga kepada kakek dan neneknya. Bagaimana kondisi terakhir yang kita dapatkan untuk nenek dan juga pamannya sendiri yang saat ini masih dirawat di rumah sakit? Ya sampai saat ini kita mendapat informasi masih terus dirawat. Sementara si pemuda ini sudah ditahan oleh pihak kepolisian. Mungkin yang menghindari juga amuk massa dan sebagainya, juga mempertahankan perbuatannya. Dan dia memang mengaku terus terang kepada pihak polisi bahwa memang dia yang melakukan itu karena merasa sakit hati. Baik, tentunya juga informasi ini masih akan terus kita ikuti, bagaimana update selanjutnya, bagaimana proses hukumnya seperti itu yang akan terus kita hadirkan kepada pembaca setia Harian Serambi Indonesia. Informasi kedua juga Bung terkait dengan Kadis PU Tamiang yang menjadi tersangka pungli senilai 1,4 miliar rupiah. Informasi ini seperti apa kita turunkan hari ini? Iya, ini posisi sekarang dia sebagai Kadis PU ya. Tapi dia memungli hampir jumlah totalnya 1,4 miliar dengan jumlah korban lumayan banyak, 672 orang, mulai dari 2 jutaan sampai 10. Juga tidak hanya saat ini, juga ketika dia masih menjadi kepala BKD Badan Kepegawaian Daerah, saat itulah dia melakukan pungli dan saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak Polda Aceh. Mungkin dalam waktu dekat bisa saya ditahan yang bersangkutan. Baik, kasus pungli ini mungkin sudah dilakukan sejak beberapa tahun yang lalu, tapi kenapa kemudian baru terkuak saat ini di tahun 2017? Ya mungkin janji-janji yang dia berikan tidak terwujud. Akhirnya kan korban merasa ditipu dan sebagainya, sehingga dia melapor kepada pihak yang berwenang, sehingga pihak berwenang pun melakukan penyelidikan dan akhirnya menemukan memang ada tindakan penipuan yang dilakukan, sehingga Kadis ini ditetapkan sebagai tersangka. Tentunya ini juga menjadi informasi bagi pembaca setia Harian Serambi Indonesia bahwa pungli ini juga sebenarnya patut kita waspadai mungkin seperti itu, karena juga saat ini banyak sekali CPNS yang sedang dibuka seperti itu. Ini juga seperti warning mungkin untuk pembaca setia. Betul ya. Supaya berhati-hati ya, jangan begitu cepat percaya misalnya untuk kenaikan pangkat, untuk atau calo-calo untuk bisa masuk ke PNS mungkin seperti itu, Bung. Bisa saja, semua pihak bisa bermain. Ini kan misalnya di BKD dia menyanggupi akan mengurus A, B, C, D. Ternyata bukan dia yang ngurus, memang sudah seperti itu. Misalnya kan turun
NIM atau apa yang lainnya, itu kan sudah ada prosedurnya. Jadi belum tentu harus apa namanya main duit sampai ke Jakarta. Oke, Itu kan berarti misalnya harus depan. mengikuti proses yang benar seperti itu, Bung. Jangan terlalu cepat percaya dengan proses yang bisa cepat atau dengan uang muka mungkin seperti itu. Kita beralih ke informasi yang ketiga, Bung. Ini juga cukup menarik kita perbincangan dalam 3 hari terakhir terkait dengan Agus Yudhoyono yang mengunjungi Aceh. Nah, hari ini kita turunkan terkait dengan AHY pertegas bahwa tidak ada target politik datang ke Aceh. Seperti apa informasi ini? Iya, memang dia tidak mengambil posisi politik ya. Iya. Dia sebagai direktur Institut Yudhoyono, tidak pengurus partai. Memang dia pernah bertugas di Aceh dan ini menjadi basis dia, dukungan dia. Dia mendapat dukungan dari generasi milenial yang di tengah-tengah memang luar biasa sambutannya, Nana. Mulai dari Banda Aceh, PD, kemudian Biren dan juga Luk Smoy yang terakhir, dan kemarin sore dia sudah selesai di Aceh, sudah balik ke Jakarta. Dan kita benar-benar mendapatkan satu suasana bahwa AHY ini betul-betul idola baru sebagai pemimpin Indonesia ke depan. Ya, kita berharap mungkin tidak pada musim Pilpres kali ini, mungkin satu putaran lagi ke depan mungkin dia akan menjadi salah satu calon dan Aceh menjadi basis ya. Karena kita tahu dulu Pak SBY mendapat dukungan yang sangat besar di Aceh. Tapi jika kemudian dikatakan seperti ini, mungkin tujuan dari Mas Agus ini sendiri tidak ada kaitannya dengan politik, tapi mungkin saja bisa berkaitan seperti itu. Ya itu kan bahasa diplomasinya. Bahasa diplomasinya ya seperti itu. Orang mau mengatakan A belum tentu A, menyebut B juga belum tentu B. Baik, tentunya 3 informasi tadi yang cukup menarik yang sudah kita perbincangkan secara sekilas dalam Serambi Topik bisa Anda baca secara lengkap dalam harian Seram Indonesia. Dan masih banyak informasi lainnya tentunya bisa Anda baca untuk memperbaharui pengetahuan Anda setiap harinya. Terima kasih Bung Buhari untuk waktunya hari ini. Saudara, demikian perbincangan kita dalam Serambi Topik. Saya Afla Nadia, sampai jumpa.